Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik. Saya Randa Yuheldi dari SD 135 Kutu Timur. Saya Anita Ulfa dari SDN 16 Kutu Timur. Saya Hawa Rahmi dari SMA 1 Kutu Timur. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan kegiatan ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Randa, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah hari ini cukup baik kabarnya Bu. Baik, alhamdulillah. Sekarang harinya cerah ya Pak Randa? Iya, Jadi Bu. perasaan kita juga happy jadinya ya? Iya. Hari ini rencananya Pak Randa mau melakukan coaching ya? Iya Bu, rencana saya hari ini ingin melakukan coaching dengan Ibu Hawari Rahmi. Iya. Nah, jadi karena itu saya hari ini ingin minta Ibu pendapat Ibu bagaimana sih cara-cara coaching yang baik dan benar itu. Jadi nanti saya akan menjadi observer dari Pak Randa hari ini ya. Jadi sebelum saya mengamati Pak Randa nanti saat coaching, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu mengenai rubrik penilaian kita ya Pak Randa. Nanti yang pertama yaitu apakah Pak Randa nanti coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, yang mana terdiri dari yang pertama menyampaikan tujuan ya Pak Randa. Mungkin Pak Randa sudah tahu, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian apakah Pak Randa nanti juga sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan kemudian dan bagaimana respon dari coaching nanti saat Pak Randa mengajukan pertanyaan, dan apakah sudah sesuai juga dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan ya Pak Randa, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Jadi Pak Randa, sebelum Pak Randa melakukan coaching, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan kan Pak Randa? Boleh Bu. Nah, yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini Pak? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya raih dalam kegiatan coaching pada kesempatan kali ini, yaitu kira-kira kompetensi ini seperti kehadiran penuh. Setelah itu dalam Present ya, Pak? ya present, maksudnya kehadiran penuh ini Bu, bahwasanya saya bisa melakukan kehadiran penuh terhadap coaching yang akan saya lakukan Iya. ini. Karena dalam bentuk kehadiran penuh ini juga nanti bisa memfokuskan kita dalam melakukan pembicaraan untuk kedepannya Ibu. Iya. Setelah itu mendengarkan aktif untuk kegiatan kita, karena mendengarkan aktif ini ada keterhubungan dengan kehadiran penuh nanti, supaya bisa memfokuskan dari coaching yang akan saya laksanakan hari ini. Iya, iya. Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak Randa. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, bagaimana nanti kompetensi mana nanti yang akan secara spesifik yang ingin Pak Randa observasi? Yang secara spesifiknya yang akan saya lakukan observasi Ibu itu nanti seperti halnya yaitu mendengarkan aktif Ibu. Bagaimana dalam mendengarkan aktif, karena proses mendengarkan aktif itu juga akan sangat berpengaruh dari kegiatan yang telah kita lakukan nantinya. Salah satu lagi tadi Bu, mungkin saya ada kepikiran juga Ibu untuk nanti saya mengajukan pertanyaan berbobot. Karena pertanyaan berbobot ini nanti akan merangsang dari coach saya nanti melakukan kegiatan coaching ini, jadi akan merangsang untuk lebih aktif nantinya ketika saya hubungkan juga dengan mendengarkan aktif. Dan juga salah satunya lagi Bu, dari pertanyaan berbobot ini nantinya berarti lebih hangat atau lebih intens pembicaraan kita dengan antara saya sebagai coach dengan coach nanti yang saya lakukan itu Bu. Satu lagi ya Pak Randa pertanyaannya, Ya, Bu. Yaitu indikator ketercapaian dan tujuan yang Pak Randa inginkan nanti seperti apa gitu? Baik Bu, indikator yang saya inginkan nanti itu salah satunya saya ingin mendapatkan solusi. Saya ingin coach yang saya lakukan ini itu mendapatkan solusi dari pembicaraannya. Jadi ketika coach berbagi masalah atau berbagi pembicaraan dengan saya, dia suatu saat nanti bisa menemukan solusi sendiri dari atas bimbingan dari kegiatan coaching ini Bu, atas permasalahannya. Dan selanjutnya dengan coach tersebut juga menemukan cara-cara yang bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu Bu. Gitu ya Pak Randa.
Jadi terima kasih ya Pak Randa sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sekarang silakan Pak Randa melakukan coaching. Nanti saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan kepada Pak Randa di saat Bapak sudah selesai melaksanakan coaching nanti. Ya Pak Randa, silakan Pak Randa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Pak Randa. Bagaimana kabar Bu Riri hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Randa. Alhamdulillah. Cuaca pada pagi hari ini cerah ya Bu ya? Ya, secerah Bapak Randa. Secara Anda, alhamdulillah Bu, terima kasih. Iya. Karena cuaca cerah ini mungkin dari cuaca cerah ini juga bagaimana kita nantinya bisa untuk menjaga kesehatan juga Bu. Karena cuaca cerah ini yang saya baca juga itu bisa nanti kita menjadi dehidrasi kan Bu. Iya. Karena cuaca memang sangat panas saat sekarang ini. Ketika dehidrasi kita bisa menjaga kesehatan dengan minum lebih banyak saja kan Bu. Karena pengalaman saya sendiri itu memang pada siang hari itu memang kalau kita tidak minum yang cukup kita bisa dehidrasi kan Bu. Iya. Menyebabkan batuk apa? Iya Bu. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. 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 Sebelumnya kenapa Ibu kira-kira langsung menghubungi saya gitu ingin untuk melakukan coaching gitu? Iya, rasanya Bapak Randa yang telah bisa membantu saya sebagai coach saya dalam masalah saya yang ada di sekolah. Oh iya ya Bu. Mungkin lebih tepatnya nanti ya kita bahas bagaimana teknik coaching kita yang kita lakukan ini. Mungkin saya sendiri nanti akan membantu Ibu bagaimana kita nanti menemukan suatu solusi dari permasalahan Ibu nantinya. Tapi bisa nanti suatu saat tiba-tiba bisa dilahirkan Ibu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena maksudnya dilahirkan Ibu sendiri nanti dari kegiatan kita ini terkadang suatu permasalahan itu secara tidak sadar kita bisa menemukan solusinya nantinya Ibu. Nah kira-kira yang hari ini yang Ibu rasakan untuk permasalahan saat sekarang apa? Kalau boleh saya tahu dalam bentuk seperti apa kira-kira permasalahan Ibu hadapi sekarang? Permasalahan yang saya hadapi sekarang ini di sekolah itu ada rekan sejawat saya Pak. Yang mana rekan sejawat ini kalau saat belum mengajar di kelas itu tidak menggunakan media gitu. Yang mana pembelajaran bahasa Inggris ini kan supaya siswa tertarik ini kan harus ada media kita pakai gitu. Kalau tidak bisa menggunakan yang fokus pakai laptop yaudah kita disediakanlah dalam bentuk pajangan gambar gitu kan. Jadi sebelumnya itu saya tahu nih ada siswa saya yang curhat di kelas ketika saya mengajar gitu. Yang mana saat ada lintas minat kita kan ada wajib kan bahasa Inggris di SMA itu ada wajib dan lintas minat. Ketika saya mengajar wajib, jadi siswa saya itu curhat gitu. Jadi curhat siswa saya itu saya pendam gitu, nggak mungkin saya keluarkan atau saya temui teman sejawat itu secara langsung. Jadi sebelum saya menemui itu saya perlu ada teman gitu untuk membantu masalah ini supaya terselesaikan gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira dari pembicaraan kita ini Bu, apa suatu saat yang bisa kita harapkan gitu? Dalam arti kata pembicaraan kita ini apa kira-kira yang ingin ditemukan solusinya nanti atau apa yang ingin Ibu harapkan pada tujuannya dari pembicaraan kita ini? Tujuannya saya bisa rekan sejawat saya ini mampu mengeluarkan menampilkan media-media yang bagus kepada siswanya gitu. Jadi itulah yang saya harapkan nantinya agar siswa itu tertarik terus untuk belajar bahasa Inggris. Tidaknya bahasa Inggris wajib, bahasa Inggris tindak lanjut juga bersemangat dia. Karena bahasa Inggris ini kan bahasa nasional yang diwajibkan oleh bisa siswa ini menggunakan bahasa Inggris. Itu tidak bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga wajib. Kira-kira Bu Riri apa kesempatan yang bisa Ibu lakukan ketika menghadapi suatu permasalahan yang Ibu lakukan tadi? Kira-kira misalkan kesempatan tersebut bisa juga menjadi kekuatan Ibu ataupun bisa nanti kesempatan yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Apa kira-kira Bu? Saya mempunyai kesempatan dengan itu mungkin bagi praktik baik
berdiskusi dengan ibu tersebut, kapan ibu tersebut menyediakan waktu untuk berdiskusi, berbagi topik baik dengan saya gitu, mencari tempat yang bagus untuk menyediakan waktu saya berbagi dengan ibu tersebut dalam menyelesaikan masalah yang mana ibu tersebut tidak menggunakan media dalam mengajar di kelas seperti itu. Waktu dan tenaga saya, pikiran, ide-ide segala macamnya saya sediakan. Iya, menarik sekali ya Bu ya, karena dalam kegiatan praktik baik itu juga setahu saya itu bisa juga bermanfaat Ibu untuk rekan kerja kita atau rekan sejawat kita, karena praktik baik ini ketika kita lakukan itu bisa nanti sharing ilmu atau sharing informasi atau ilmu pembelajaran yang telah kita dapatkan kita berikan kepada rekan sejawat itu. Jadi bisa jadi kalau misalnya Ibu ingin melakukan untuk praktek baik, bisa Ibu lakukan misalnya di suatu kesempatan dengan rekan-rekan yang lainnya gitu. Ya, jadi sangat menarik bagi saya juga kalau misalnya itu dari solusi atau kesempatan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi kira-kira Ibu, kalau misalkan dari tadi Ibu sudah menyebutkan bahwasanya apa permasalahannya, dan setelah itu dari pembicaraan apa tujuan yang ingin Ibu raih, misalnya satu lagi dari situ kesempatan, kira-kira tadi Ibu mengatakan bahwasanya kesempatan yang Ibu dapatkan atau Ibu miliki adalah melakukan praktek baik terhadap guru tersebut. Jadi dari kesempatan itu kira-kira Ibu misalkan Ibu mendapatkan kesempatan misalkan, jadi kira-kira kan bisa kita membuat strategi gitu. Strategi apa? Misalnya strategi yang akan kita laksanakan untuk melakukan atau meraih kesempatan itu. Jadi misalkan ketika Ibu melakukan strategi itu, kesempatan itu, kira-kira apa Ibu strategi yang bisa Ibu lakukan nantinya? Mungkin strategi yang akan saya lakukan, saya mengajak ibu tersebut dalam suatu komunitas sesama bahasa Inggris pula gitu kan. Kita kan ada komunitas bahasa Inggris, jadi saya akan mengajak ibu tersebut mengajarkan cara membuat media yang menarik kepada siswa. Mungkin saya akan mengajarkan dulu yang pertama itu cara mengajarkan membuat video atau PPT dalam aplikasi Canva. Saya pertama itu strategi yang pertama akan perkenalkan aplikasi Canva yang ada sama bapak ibu itu. Mungkin baiknya ibu itu membawa laptop dulu ke sekolah gitu. Saya akan mengajarkan atau menuntun ibu tersebut. Mungkin dari yang tidak tahu, misalnya kan menggunakan Canva. Jika kita bersungguh-sungguh mengajarkan, pasti ibu itu nyaman pula dengan kita, tergantung kitanya gitu. Jika kita ikhlas menuntun ibu ke ibu tersebut menggunakan Canva, mungkin ibu itu merasa nyaman. Saya akan memberi ibu itu sesuatu yang nyaman dulu, ikhlas yang penting gitu kan. Jadi setelah itu mungkin ibu tersebut akan bisa menggunakan Canva tersebut dengan menciptakan media-media yang baik, yang bagus lah, yang menarik untuk siswa di kelas gitu. Seperti itu Pak langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama saya ajak dulu tadi kan ibu tersebut dalam komunitas bahasa Inggris. Habis itu setelah disepakati kita terjun ke tempat yang disediakan. Habis itu baru di sana saya menggunakan kesempatan menggunakan Canva tersebut dalam membuat media. Strategi saya untuk melangkahnya. Oh, baik Bu, ini sangat menarik juga ya buat strateginya. Salah satu tadi yang saya tangkap bahwasanya Ibu melakukan dalam melakukan perkumpulan guru bahasa Inggris ya. Berarti Ibu sudah mempunyai kira-kira ya kelompok guru bahasa Inggris, bisa dikatakan komunitas belajar bicara guru bahasa Inggris yang ada di sekolah Ibu. Itu kira-kira sudah berjalan Ibu komunitas belajar Ibu itu? Sudah Pak, tapi kita ini belum konsisten sebab dari situlah karena tidak konsisten tersebut saya masih melihat, saya pun sendiri kan masih melihat masalah ibu-ibu tersebut tidak menggunakan media di kelas gitu. Apalagi ada juga curhatan dari siswa ke saya, jadi terlihat faktanya. Oh, baik Bu. Jadi kira-kira tadi yang saya tangkap juga strategi Ibu ketika Ibu melakukan di komunitas belajar yang jurusan Ibu di bahasa Inggris, misalnya ketika kegiatan tersebut sudah ada, tinggal Ibu kembangkan lagi di kegiatan di komunitas belajar itu Ibu ya. Nah, terus saya tangkap lagi tadi bahwasanya Ibu juga mengatakan bahwasanya dengan itu juga tadi Ibu katakan bahwasanya di komunitas belajar
ibu misalnya memberikan praktik baik nantinya di komunitas belajar. Iya. Kalau pandangan saya itu sangat efektif juga ibu, karena ketika di komunitas itu kita membuat suatu program melakukan praktik baik. Praktik baik itu berarti kita memberikan pemahaman, memberikan suatu pemahaman kepada rekan-rekan kita, kerja kita dalam menggunakan seperti ibu tadi katakan bahwasanya menggunakan media. Mungkin dalam kegiatan ibu lakukan itu mana tahu suatu saat bisa dilaksanakan oleh rekan kerja atau di rekan sejawat di komunitas belajar ibu bisa. Nah, jadi salah satunya lagi ibu bahwasanya dari strategi ibu itu nantinya bisa kita arahkan atau bisa kita tujukan kepada kesempatan yang ibu punya. Ketika ibu mempunyai kesempatan yang ada, bisa kita laksanakan di strategi ibu. Jadi kira-kira ibu dari misalnya ibu sudah membuat tujuan juga, membuat kesempatan, merancang kesempatan apa yang ibu punya dan merancang strategi yang ingin ibu lakukan. Kira ada nggak beberapa strategi yang lain yang kira-kira yang tergambarkan sama ibu atau bisa jadi yang terpikirkan oleh ibu untuk menemukan suatu strategi tersebut? Karena nanti strategi itu kan mana tahu atau bisa jadi itu bisa ibu kembangkan untuk dari beberapa strategi itu yang lebih nyamannya nanti sama ibu. Kira-kira apa ibu strategi yang kira-kira yang ada terpikirkan oleh ibu atau bisa beberapa alternatif strategi lain yang ibu pikirkan gitu? Mungkin strategi yang pertama dengan secara individu dulu gitu, menolong ibu tersebut secara individu, yang mana secara individu ini ibu tersebut akan leluasa itu dalam menyampaikan apa kekurangannya dalam membuat media gitu kan. Jadi ibu tersebut lebih mengeluarkan isi hatinya ke saya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, strategi yang saya gunakan dalam melakukan mentoring kepada ibu tersebut gitu kan. Yang ketiga, saya akan membuat workshop mungkin juga secara bersama dengan guru-guru lain. Mungkin dari yang bersama itu kita bisa juga mengeluarkan ide-ide bapak ibu yang lain untuk yang bagi guru yang tidak menggunakan media, jadi lebih banyak idenya gitu strategi tersebut. Baik bu, dari kegiatan strategi yang ibu gambarkan tadi, beberapa strategi itu kira-kira kan ada beberapa tuh bu strategi yang ibu rancang. Kira-kira ada nggak yang strategi itu yang membuat ibu nyaman gitu, atau yang bisa membuat ibu bisa menjalankan aktivitas itu dengan baik gitu, atau dengan senang hati gitu ibu lakukan strategi itu? Kira-kira apa ibu kira-kira yang lebih nyamannya ibu memilih salah satu strategi dari banyak dipaparkan tadi? Mungkin saya lebih memilih strategi yaitu menggunakan komunitas belajar bahasa Inggris, yang mana di komunitas tersebut kita lebih banyak dapat ilmunya, kan bisa juga kita mendapatkan sertifikat juga untuk PMM kita kan. Jadi kalau di komunitas tersebut kita tidak mengeluarkan dana, tidak mengeluarkan apalah gitu. Jadi antara saya dengan ibu tersebut dan bantuan dari CGP tersebut bisa juga belajar, jadi sama-sama menguntungkan antara saya dengan ibu tersebut dan teman saya juga seperti itu. Kita sama-sama belajar di Kombel, boleh juga Kombel itu mungkin saya adakan pada saat tatap muka atau Zoom gitu. Jadi ibu yang belum mengetahuinya bisa juga tahu bahwa kita itu bisa Kombel di luar di luar tatap muka, bisa juga di rumah masing-masing gitu. Jadi dapat pengalaman juga lah ibu tersebut, yang mana sebelumnya jarang diadakan Zoom seperti itu di Kombel ya. Jadi saya lebih nyaman menggunakan Kombel barengan. Baik bu, jadi saya tangkap tadi ibu lebih nyaman menggunakan strategi untuk di komunitas belajar ya. Jadi dari hal setelah semua yang ibu kita bahas tadi, mulai dari kira-kira apa tujuan pembicaraan kita dan apa kesempatan yang ibu punya untuk melakukan masalah ini, dan kira-kira juga ibu sudah merancang juga strategi apa yang ingin ibu kembangkan atau ibu buat nantinya, sampai pada tahap juga siapa yang ingin membantu ibu kira-kira untuk melakukan kegiatan itu. Jadi bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi bahwasanya ibu juga bisa mempunyai strategi yang ibu lakukan itu bisa ibu kembangkan untuk menemukan solusi dari masalah ini. Karena
dari tujuan ibu yang ini ibu raih tadi, ibu ingin memberikan arahan kepada rekan sejawat ibu. Dari rekan sejawat ibu, tiba-tiba ibu mempunyai kesempatan. Apa ibu memiliki kesempatannya? Dan kesempatan itu juga ibu bisa melakukan strategi yang ibu lakukan pada kesempatan untuk mengembangkan kesempatan yang ibu punya, sampai pada ibu nanti meminta bantuan atau berkolaborasi dengan guru rekan sejawat ibu. Kira-kira apa dari solusi, dari kesimpulan juga yang ibu temukan dari dari pembicaraan kita tadi? Ya. Solusi yang saya dapatkan dari pembicaraan tadi, mulai dari awal strategi, kesempatan, dan mengajak teman berkolaborasi, mungkin sudah selesai semua seperti itu. Guru tersebut mendapatkan ilmu lagi kan, yang kita kasih atau kita berikan kepada ibu tersebut. Mungkin ibu tersebut sudah bisa membuat media yang bagus dan menarik untuk ditampilkan di kelas. Itu yang saya didapatkan, Pak. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan dari paparan kita tadi dan apa yang telah kita buat tadi, mudah-mudahan bisa Ibu realisasikan atau bisa Ibu terapkan terhadap komunitas belajar Ibu. Karena ketika Ibu menerapkan di komunitas belajar dengan bekerja sama dengan rekan sejawat sama CGP juga, bisa Ibu bertukar pikiran dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi, yang telah Ibu bicarakan kepada saya tadi. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya dan mengamanahkan kepada saya untuk melakukan coaching kita kali ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu dan bermanfaat juga bagi saya untuk sebagai pengalaman. Baik Ibu, terima kasih Bu kesempatannya. Jadi kita cukupkan hari ini. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Randa telah menjadi coach bagi saya dalam yang mana masalah saya yang ada di sekolah. Guru tidak menggunakan media pada saat pembelajaran kita. Terima kasih banyak kepada Pak Randa kesempatannya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah Pak Randa, berarti Pak Randa sudah selesai ya Pak Randa melakukan coaching dengan Bu Lili tadi. Dari hasil coaching Pak Randa tadi, apa yang sudah Pak Randa dapatkan terkait dari indikator ketercapaian dari yang diinginkan oleh Bapak? Baik Bu, jadi kira-kira indikator ketercapaian tadi, saya sudah menggunakan alur cerita gitu ya. Karena alur cerita itu salah satu yang terdapat di alur cerita itu yang setelah saya gambarkan itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi beberapa poin-poin di alur cerita itu saya sudah terapkan. Salah satunya ingin menanyakan tujuannya. Tujuannya itu apa dari coach yang ingin dibicarakan kepada saya, dan juga identifikasi bagaimana saya menggali kekuatan atau kesempatan apa saja yang bisa dilakukan oleh coach saya itu untuk meningkatkan atau menemukan suatu titik terang dari permasalahannya nantinya gitu. Yang satu lagi tadi saya juga sudah memaparkan rencana aksinya, yaitu dalam bentuk rencana aksi itu menggali strategi atau penggambaran strategi apa kira-kira yang bisa digambarkan oleh coach tadi. Nanti strategi ini kan nanti membantu dia juga, beliau juga untuk kegiatan dimulai dari kegiatan permasalahan tadi, karena untuk menemukan solusi permasalahan itu tadi juga sampai pada tahap tanggung jawab juga sudah saya terapkan juga Ibu, itu dalam menggali informasi kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dari coach saya tadi untuk menemukan solusinya dari kegiatan yang ingin dia lakukan tadi, atau solusi permasalahan yang ditemukan oleh coach saya tadi Bu. Itu ya Pak, berarti Bapak sudah bisa menggunakan alur cerita tadi. Izinkan saya juga ya Pak menyampaikan hasil dari catatan hasil observasi saya tadi, yang mana catatannya itu yang pertama yaitu Bapak memang sudah proses coaching Bapak memang sudah berjalan sesuai dengan alur cerita ya Pak. Bapak tadi saya perhatikan juga sudah yang pertama menanyakan tujuan atau harapan apa yang dicapai oleh coaching pada saat nanti setelah selesai coaching dengan Pak Randa. Kemudian Bapak
Pak Randa juga sudah mengidentifikasi masalah yang ingin disampaikan oleh Koci dengan mengajukan beberapa pertanyaan tadi ya Pak. Jadi Bapak juga sudah Bapak identifikasi juga masalah dari Koci tadi. Kemudian Bapak juga sudah menggali bagaimana rencana aksi atau strategi-strategi yang akan dipakai oleh Koci nanti untuk menyelesaikan masalahnya, dan juga sudah menanyakan bagaimana dari tanggung jawab yang akan dilakukan Koci dari strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sudah sesuai dengan alur cerita kalau menurut catatan saya ya Pak. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga apa potensi-potensi yang ada pada Koci juga sudah bisa Bapak gali dengan baik. Bapak juga sudah menanyakan beberapa strategi lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Koci untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian bagaimana strategi yang nyaman untuk dilakukan pada saat ini ya Pak. Jadi Bapak sudah bisa menggali potensi, dan juga Bapak sudah bisa melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah bisa menjalin kemitraan dengan Koci dengan baik. Jadi begitu ya Pak menurut hasil catatan atau hasil dari catatan observasi saya hari ini. Kemudian pertanyaan itu lagi ya Pak, bagaimana kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya sebagai coach nantinya? Mungkin Bapak kedepannya ada melakukan coaching lagi, seperti apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi gitu Pak, kira-kira? Baik Bu, kira-kira kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nantinya itu bisa dalam bentuk pembelajaran coaching ini gitu tentunya Bu. Lebih memantapkan lagi ya Pak? Lebih memantapkan lagi dan lebih mencari strategi-strategi untuk menciptakan suatu kemitraan yang baik nantinya pada tujuan akhirnya gitu Bu, dengan si Koci yang ingin saya lakukan itu nanti, atau saya berdiskusi dengan Koci nanti, yang seseorang Koci yang ingin berdiskusi dengan saya gitu. Dan juga saya mungkin salah satunya lagi Bu, dalam membentuk menciptakan suatu pertanyaan berbobot ini juga sangat penting bagi saya nanti untuk melahirkan pertanyaan berbobot itu tersebut, karena dari pertanyaan itu juga nanti bisa melahirkan suatu pembelajaran coaching ini secara lebih hangat gitu, atau lebih aktif nantinya kegiatan ini. Itu kira-kira Bu. Berarti Bapak lebih ingin lagi memantapkan proses coaching ini menggunakan alat cerita ini ya Pak. Jadi mungkin lain kali atau kedepannya mungkin Bapak ada melakukan coaching lagi, jadi disesuaikan lagi dengan alat cerita ini. Mantap Bapak, mantap. Mungkin observasi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Jadi terima kasih Bapak sudah bersedia saya amati hari ini. Itu juga menjadi apa yang Bapak sampaikan tadi juga bisa menjadi ilmu bagi saya. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya Pak Randa. Satu lagi Bu, saya bertanya. Ya, boleh. Saya ada tanya Bu. Kira-kira ada nggak kekurangan gitu, atau sesuatu yang yang perlu diperbaiki atau perlu diperbaiki untuk saya jadikan pembelajaran nanti Bu, atau ditingkatkan gitu? Ada Bu kira-kira Bu? Menurut catatan saya ya Pak, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik Bapak. Jadi Bapak sudah sesuai dengan rubrik penilaian kita tadi. Kalau dari awal kan kita sudah menyampaikan tadi di pra observasi, kalau yang pertama Bapak dinilai nanti apakah coaching Bapak sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Dan menurut catatan saya, catatan hasil observasi saya, Bapak sudah sesuai dengan alur kita. Jadi begitu ya Pak. Mungkin kedepannya cuma lebih memantapkan lagi ya Pak, memantapkan lagi agar prosesnya lebih maksimal lagi gitu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih, kita cukupkan ya Pak Randa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.